Maaf Bu Titi, suaranya belum dibuka. Mic-nya. Pencet ya. Mohon diulang. Oh, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, yang kami hormati Ibu narasumber dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta BIMTEK yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara BIMTEK Pendampingan Pelaku Usaha Obat dan Makanan yang pada kesempatan kali ini dengan tema pendaftaran perizinan melalui OSS. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini hingga siang nanti, yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang pertama dengan judul layanan perizinan di Badan POM yang terintegrasi OSS, yang kedua perizinan usaha melalui OSS, tiga diskusi dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, sejenak kita berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Doa disilahkan. Terima kasih. Untuk acara pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh beliau PLT Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Anda Triyanti Setiorini, MKes Apoteker, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Titi. Bapak Ibu yang saya hormati, juga narasumber dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, dan oleh perkenannya pula kita bisa menghadiri acara bimbingan teknis pendampingan pelaku usaha obat dan makanan melalui webinar dengan tema pendaftaran perizinan melalui OSS. Bapak Ibu yang berbahagia, awal tahun ini kita mendengar kabar bahwa COVID-19 telah memasuki wilayah Indonesia. Dan sampai saat ini dampak pandemi masih kita rasakan. Berbagai aspek kehidupan kita ikut terimbas, termasuk aspek kesehatan dan ekonomi. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Di sisi lain, pemerintah berupaya mendorong agar roda ekonomi bisa bergerak kembali. Berbagai kemudahan ditawarkan kepada pelaku usaha sebagai upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali gairah dunia usaha, termasuk bidang obat dan makanan. Pertumbuhan usaha di bidang obat dan makanan di Yogyakarta cukup pesat. Ada UMKM pangan yang terus tumbuh dan berinovasi. Ada usaha kosmetik dan obat tradisional yang berusaha mengangkat bahan alam Indonesia. Dan ada usaha distribusi obat yang ikut mendukung rantai pasokan obat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
Usaha-usaha ini harus disupport dari sisi legalitas agar bisa menjalankan bisnisnya dengan rasa aman. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu gebrakan pemerintah dalam dunia usaha adalah membangun sistem perizinan melalui online single submission. Di era ini, kita mulai mengenal tentang NIP, izin usaha, dan izin operasional komersial. Badan POM mengawasi perizinan operasional komersial di bidang obat dan makanan dan telah difasilitasi dengan sistem elektronik yang terintegrasi dengan OSS. Adapun sistem elektronik untuk izin operasional komersial Badan POM yang sering diakses pelaku usaha di DIY adalah e-registrasi pangan, asrot notifikasi kosmetik, e-sertifikasi, dan e-sertifikasi JDOB. Pada kenyataannya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha di DIY dalam melakukan pengurusan izin melalui OSS ini. Hal inilah yang menyebabkan kendala di tautan data dari OSS ke sistem elektronik di Badan POM. Menyikapi hal tersebut, Balai Besar POM Yogyakarta melaksanakan webinar ini sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha agar pelaku usaha obat dan makanan di DIY bisa meraih tujuan utamanya, yaitu mendapatkan izin edar. Sesuai misi Badan POM dalam memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dan melangkah membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan giat melaksanakan berbagai program fasilitasi pengembangan usaha di bidang obat dan makanan, tanpa mengesampingkan tugas pengawasan. Peserta BIMTEK yang saya hormati, kami di Balai Besar POM Yogyakarta melakukan kegiatan pendampingan pelaku usaha antara lain pendampingan dalam rangka rekomendasi sarana produksi untuk registrasi pangan, pendampingan dalam rangka rekomendasi penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik, cara pembuatan kosmetika yang baik, dan cara distribusi obat yang baik. Pendampingan dalam rangka rekomendasi sarana distribusi OT kosmetik dalam rangka pendaftaran OT dan notifikasi kosmetik. Bantuan uji produk pangan dan obat tradisional dalam rangka pendaftaran produk. Pendampingan dalam rangka pendaftaran produk, BIMTEK kepada para pelaku usaha, kemudian crash program pelayanan prima, pendaftaran pangan, obat tradisional, kosmetik, bekerja sama dengan evaluator pusat yang datang ke balai atau secara online untuk percepatan pendaftaran. Yang kedelapan, pendampingan pangan siap saji dalam aplikasi Kulinerku Oke. Kemudian pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. 10. Sampling rutin pengawasan produk obat dan makanan. Dan yang ke-11, pemberian KIE melalui media online baik website, Facebook, Instagram, dan Twitter. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak kegiatan fasilitasi pelaku usaha obat dan makanan dalam rangka percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta. Kami berharap setelah diselenggarakannya bimbingan teknis ini, Bapak Ibu akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengurusan izin melalui sistem OSS dan memperoleh jawaban untuk kendala-kendala Bapak Ibu. Untuk itu, kami harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini hingga selesai
dan berperan aktif selama BIMTEK. Akhir kata, dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, acara bimbingan teknis pendampingan pelaku usaha obat dan makanan melalui webinar dengan tema pendaftaran perizinan melalui OSS resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu PLT Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta yang telah secara resmi membuka acara BIMTEK pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara pemaparan materi dimulai, alangkah baiknya sejenak kita foto bersama dulu untuk dokumentasi pada acara ini. Mohon Bapak Ibu videonya dihidupkan ya Bapak Ibu. Silahkan. Dari Alami, Mbak Septi Setiani belum di-on-kan, Pak Agus Triyono, Bu Yeni, Pak Wisnu, belum di-on-kan videonya, Mbak Dian Pradipta, halo, Mbak Septi, sambil menunggu teman-teman yang videonya Bu Hana dari Serangga Emas, Mas Febra dari UD Marwah, Bu Eni. Kita tunggu sebentar lagi. Baik, sudah semuanya ya mungkin Pak Wisnu? Ya, Pak Wisnu sudah on. Bu Septi? PT Alia? Halo? Baik, Bapak Ibu, kita mulai foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum membuka videonya, nggak ada dokumentasinya ya. Baik, ya Pak Agus sudah, Mbak Septi? Ya, baik. Bapak Ibu kita mulai ya, kita hitung dengan senyum Bapak Ibu di pagi yang cerah ini, agar acaranya bisa berjalan lancar. Baik. 1, 2, 3. Selanjutnya ada slide kedua. Ya. Gimana Mbak Ratri? Sudah semuanya Mbak Ratri? Oke. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan marilah untuk mengawali pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu PLT dan narasumber, waktu kami kembalikan pada Ibu Moderator yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ibu Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar POM di Yogyakarta. Kepada Ibu Ratna Widya Astuti, SF, Apoteker MSc, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dwi Prastiti. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini sehat semua dan juga alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi virtual ya Bapak Ibu untuk belajar bersama tentang perizinan melalui OSS. Meskipun memang untuk OSS ini adalah bukan kewenangan dari kami Badan POM, namun karena pelayanan publik dari Badan POM sekarang mulai sudah terintegrasi dengan OSS, sehingga mau nggak mau Bapak Ibu pun harus perizinannya juga melalui OSS. Pada pagi hari ini kita akan ada 2 materi yang akan disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dan juga Mbak Fradia Muninggar Fararit dari Dinas Perizinan dan Penanam Modal DIY.
Jangan bosen dengan kami ya Bapak Ibu, jangan bosen dengan saya. Sering ketemu, mungkin bagi teman-teman pelaku usaha OT, kosmetik, mungkin sudah sering dengan kami dari Balai POM. Kita juga tidak akan bosan untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya, agar Bapak Ibu bisa berkembang usahanya, produknya juga bisa dijual secara legal, dan juga bisa meningkat dan berdaya saing. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu materi tentang perizinan apa saja yang ada di Badan POM, dan itu termasuk dalam pelayanan publik Badan POM, dan juga sudah terintegrasi secara OSS, yang akan disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Dr. Anda Trianti Setiorini, APPMkes. Kepada Bu Yanti, waktu dipersilahkan. Terima kasih Bu Nina. Selamat pagi juga ada Pak narasumber dari perizinan ya Bu Nina. Ya, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Oh ya, tadi saya juga mohon maaf belum menyapa ini Mbak Fradia. Mbak Fradia meninggal. Lagi Pak ya, Mbak Fradia. Ya, silakan Bu Yanti. Ya. Kelihatan ya Bu Nina? Sudah Ibu, sudah kelihatan di slideshow. Kurang slideshow. Ini sudah saya slideshow. Oh ya, ya dah. Terima kasih Bu Nina. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan terkait perizinan terintegrasi OSS di Badan POM. Otoritas pengendalian obat dan makanan yaitu meliputi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Itu dimulai dari perizinan. Perizinan untuk industri ada perizinan pada produk dan fasilitas produksi. Jadi kalau untuk nanti untuk fasilitas produksi akan dikeluarkan sertifikat cara produksi yang baik. Kemudian untuk nomor akan keluar juga untuk nomor izin edar. Jadi di sini adalah ranahnya ranah pengawasan dan penindakan. Kemudian untuk di pengawasan itu ada inspeksi sarana dan sarana antara lain sarana produksi, sarana distribusi, kemudian ada sarana pelayanan kesehatan, dan juga dilakukan sampling, kemudian iklan, promosi, dan label juga kita awasi. Pengawasan yang Badan POM lakukan adalah sudah juga berbasis digital, yaitu melalui SIPT, Smart BPOM, BPOM Mobile, dan Halo BPOM. Kemudian kalau untuk mengetahui apakah itu untuk pencegahan produk ilegal, kita juga melakukan pengawasan secara melalui dashboard tracking dan autentifikasi. Jadi ini di Badan POM sudah juga mengakomodir pengawasan melalui secara online. Kemudian dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia Nasional Single Window. Peraturan Presiden Nomor 76 tentang
pengelolaan portal INSW, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan POM, Peraturan Nomor 24 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan Peraturan Badan POM Nomor 26 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Yang ketujuh, Peraturan Badan POM tentang standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di pasal 88 ayat 1. Bahwa Menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar perizinan berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan POM mengeluarkan Perka Nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Perizinannya adalah antara lain izin edar obat dan makanan, sertifikat cara pembuatan obat yang baik, sertifikat cara distribusi obat yang baik, surat keterangan impor obat dan makanan, surat keterangan ekspor obat dan makanan, analisis hasil pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, serta sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, cara pembuatan kosmetika yang baik, dan cara produksi pangan olahan yang baik. Di mana izin operasional komersialnya melalui OSS. Di Perka Nomor 26 ini di pasal 3 mengatur tentang perizinan di sektor obat dan makanan. Jadi tertera dalam pasal 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dikeluarkan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 itu di pasal 3, Menteri dan pimpinan lembaga dalam menyusun standar perizinan berusaha sebagai dimaksud pasal 1 berkoordinasi dengan menteri dan lembaga lain. Maka dikeluarkanlah Perka Badan Nomor 27 tahun 2018 tentang standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM, di mana standar pelayanan publik ini meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan evaluasi kinerja. Kita menganjak ke izin edar obat dan makanan. Aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran obat dan makanan itu untuk obat itu namanya adalah New Airo. Di web yang sudah ada di web adalah newairo.pom.go.id. Untuk obat tradisional dan suplemen makanan itu asrot.pom.go.id. Untuk kosmetika notifcost.pom.go.id. Untuk pangan e-registration.pom.go.id.
Memang ini aplikasinya sesuai dengan jenis produk ya. Jadi tidak bisa menjadi satu, memang spesifik untuk masing-masing komoditi. Obat memang ada sendiri, kemudian juga penanganannya boleh sendiri, masing-masing kedeputian. Kemudian kalau sertifikasi Badan POM, ini aplikasi sertifikasi yang telah dikeluarkan oleh Badan POM adalah modul cara pembuatan obat yang baik, modul cara pembuatan obat tradisional yang baik, modul cara pembuatan obat tradisional yang bertahap, modul cara pembuatan kosmetika yang baik, dan modul cara pembuatan pangan olahan yang baik. Keunggulan e-sertifikasi, dia adalah accessible, jadi pengajuan dapat dilakukan di mana saja. Jadi memang untuk suatu keniscayaan untuk di era ini bahwa kita sudah harus bisa menggunakan teknologi informasi, karena memang sekarang adalah lebih dapat dilakukan di mana saja. Kemudian pembayaran PNBP juga sudah dilakukan secara online. Kemudian ada transparansi antara Badan POM dan stakeholder. Jadi selama ini memang masih ada calo dan lain-lain, ini sudah untuk menghindari itu juga. Kemudian dengan stakeholder kita juga sudah saling terintegrasi. Kemudian birokrasi menjadi lebih efisien karena jarak sudah tidak ada. Tetapi ada kendala juga dalam pembuatan akun e-sertifikasi. Ya, terutama adalah untuk NIB. Di sini setelah ternyata NIB itu masih tidak terdaftar. Jadi ini adalah untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai ALU juga terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Inilah yang kadang-kadang menjadi kendala dalam pelaksanaan e-sertifikasi. Jadi ini adalah nomor induk yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha. Ini yang sangat berperan, sangat mempengaruhi sangat sering ditemui dalam pengisian e-sertifikasi. Ini juga ada untuk izin operasional komersial. Kalau untuk nomor induk berusaha itu, nomor NIB itu adalah kunci ya. Jadi kalau kita tidak punya, tentunya selanjutnya tidak akan bisa diakses. Kemudian juga untuk yang kedua adalah izin operasional dan komersial. Ini adalah yang harus dipunyai oleh para pelaku usaha. Kemudian izin usaha industri. Untuk penerbitan SKI, SKE, dan SAS, ini Badan POM merupakan pelayanan online satu atap, serta pelayanan satu pintu pemberian rekomendasi eksportasi, importasi jalur kepentingan khusus,
obat dan makanan melalui penerbitan keterangan ekspor maupun penerbitan keterangan impor dan penerbitan SAS yang dilakukan oleh Badan POM. Ini terintegrasi dalam portal INSW, jadi di ebpom.pom.go.id. Proses bisnisnya itu juga supaya EBPOM ini diharapkan bisa terintegrasi ya. Jadi ada percepatan proses ekspor impor melalui peningkatan efektivitas dan kinerja karena sudah terintegrasi. Kemudian lebih transparan. Kemudian juga akuntabel karena pelayanan dapat dipertanggungjawabkan karena lebih tertulis. Kemudian bisa meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi. Ini kompetisi globalnya. Kemudian juga kredibel. Pelayanan dapat dipercaya dan diakui baik nasional maupun internasional. Persyaratan akun login itu yang pertama adalah nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedua, surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi atau kuasa direksi. Yang ketiga, surat pernyataan penanggung jawab. 4, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kemudian daftar HS Code, KTP, foto tampak depan perusahaan, foto tampak depan gudang. Ini digunakan jika ada penambahan data gudang. Kemudian izin industri farmasi, izin yang terkait kalau obat itu khusus ya, jadi ada izin PPF-nya, ada izin PPF dan obat. Kemudian nomor induk berusaha. Apakah kita sudah memiliki NIB? Karena NIB ini akan digunakan untuk pendaftaran akun. Jika pelaku usaha ingin melakukan pengurusan izin di Badan POM, harus memiliki klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI Badan POM. Pelaku usaha yang tidak memiliki NIB sampai bertahap 5 tidak dapat melakukan pendaftaran akun di aplikasi EBPOM. Pelaku usaha harus memilih kode izin surat keterangan impor dan keterangan ekspor sehingga data NIB dari OSN dapat terintegrasi ke EBPOM. Kalau ini adalah alur pengajuan SKE. Jadi pelaku usaha ini melakukan pengajuan secara elektronik, kemudian melakukan pembayaran menggunakan Simponi MPG NG2. Nanti akan ada dievaluasi. Setelah evaluasi dilakukan tindak lanjut. Kemudian direkomendasi, kemudian akan ada output SKE yang harus ditandatangani. Kemudian pelaku usaha dokumen SKE. Jadi tinggal print ya, print output. Semuanya sudah melalui elektronik. Kemudian ada juga yang menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi kita tidak perlu melakukan print out, tapi nanti akan ada
KUD SKITE ini ada di aplikasi IBPOM. Kemudian dengan di dokumen SKITE itu di download, kemudian di scan barcode-nya menggunakan HP. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke link bipom.com.id sebagai tampilan dokumen SKITE. Ini kalau mengecek keaslian SKITE. Ini adalah contoh dokumen SKITE. Jenis SKI-nya kalau yang ke-1 certificate of sale, kodenya 2 health certificate, kemudian surat keterangan GMP, kemudian to whom it may concern, dan CPP. Ini adalah yang kedua adalah detail komoditas. Ada nama dan tanda tangan direktur dan direktur. Ini adalah direktur obat tradisional contohnya. Kemudian ada barcode SKITE. Jadi ini yang contoh yang asli. Demikian Bu Nina yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas penyampaiannya, menggarisbawahi yang disampaikan Bu Yanti tadi. Jadi memang dengan adanya PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Badan POM juga harus mengikuti aturan ini, sehingga kita Badan POM sudah mengeluarkan Perkabadan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik obat dan makanan. Jadi memang selama ini izin edar obat dan makanan kita sudah elektronik, sudah melalui aplikasi, namun itu harus terintegrasi secara OSS. Nah, proses integrasi ini yang memang terkadang ada kendala. Kita nggak bisa bayangin kayak semacam tali, ada 2 tali, 1 talinya Badan POM, 1 talinya OSS, kemudian digandeng, dibundeli gitu, jadi nyambung gitu, nggak mungkin. Nah, itu yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Nah, sampai sekarang yang sudah terintegrasi itu adalah di ASROD, pendaftaran obat tradisional, kemudian ada pendaftaran kosmetik, dan juga di SKI. Nah, kemudian juga e-sertifikasi kita juga sudah mulai terintegrasi secara OSS. Jadi sekali lagi bagi teman-teman pelaku usaha obat tradisional yang belum mempunyai akun harus terintegrasi secara OSS, baru dia akan bisa masuk ke ASROD. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah mempunyai akun, sementara ini mungkin bisa bernafas lega karena sudah punya akun. Nah, namun kedepannya kalau ada perubahan akun, misalkan di notifikasi ada perubahan akun head account pun juga harus terintegrasi secara OSS terlebih dahulu. Nah, tadi Bu Yanti juga sudah menyampaikan selama ini, meskipun teman-teman sudah mempunyai NIB, ternyata karena belum sampai tahap 5, sehingga datanya pun belum tertarik di kami. Nah, makanya saat ini kita ingin membahas bagaimana sih caranya agar NIB Bapak Ibu itu bisa terintegrasi ke pelayanan publik Badan POM. Nah, sudah hadir juga di sini narasumber kita yang kedua ya. Saya bacakan dulu ininya. Halo, ya, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau ya. Mbak Fradia Muninggar Fararit, beliau itu tanggal lahirnya Desember tahun 93. Aduh, saya merasa tua kalau seperti ini. Kemudian alamatnya, saya sapa dulu Mbak Fradia. Halo? Halo Mbak.
Halo, iya, selamat siang ya. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber kami pada siang hari ini, pagi sampai siang. Kemudian beliau ini pengalaman kerjanya gitu ya, sudah pernah jadi customer service BRI, kemudian sudah Bank Insurance Financial Advisor, kemudian sekarang ada sebagai pendamping OSS di DIY. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya tentang Mbak Pradia. Mungkin lanjut langsung aja ke Mbak Pradia untuk menyampaikan materinya tentang OSS ini agar teman-teman bisa banyak belajar tentang OSS juga. Mungkin nanti bisa di kayak tutorial gitu Mbak, bagaimana sih mulai dari pendaftaran NIB sampai ke tahap 5, di mana dia harus memilih izin perizinan Badan POM termasuk komitmen-komitmen yang di Badan POM. Ya. Terima kasih Pak Pradia, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi. Sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2018, karena perizinan harus dari OSS, saya akan menjelaskan step-stepnya untuk pengisian OSS. Sebetulnya sudah ada di website OSS, dapat petunjuk teknis pengisiannya, dapat di-download di menu informasi petunjuk teknis pengisian. Saya jelaskan cara-caranya. Yang pertama, registrasi akun OSS. Untuk badan usaha, CV atau PT, identitas yang digunakan adalah identitas pemegang saham atau pengurus salah satu yang ada di akta. Kalau untuk perorangan atau UMK, bisa menggunakan NIK pemilik usaha. Kemudian setelah mendapatkan akun OSS, mengurus perizinan berusaha, nanti bisa dipilih jenis badan usahanya, PT ataukah CV. Kemudian untuk data legalitas, yang perlu diperhatikan saat ini terutama CV, karena mulai tahun ini CV mengambil data aktanya dari AHU online. Kendalanya sih banyak di situ karena banyak CV yang pengesahannya masih pengadilan sehingga data aktanya tidak dapat ditarik oleh OSS. Nanti setelah datanya tertarik dari AHU, data legalitasnya hanya dilengkapi saja yang masih belum ada. Kemudian melanjutkan ke proses NIB, yaitu input data KBLI. Biasanya sudah disebutkan di akta, atau nanti kalau mau mencari KBLI yang sesuai bisa dilihat di website OSS di menu referensi dan data KBLI 2017. Kemudian jika NIB-nya sudah terbit, nah ini harus dilanjutkan ke proses izin usaha. Proses izin usaha ini nanti mengisi data-data proyek, data-data kegiatan masing-masing KBLI. Nanti isinya ada data perusahaan, nilai investasi, rencana investasi perusahaan, data lokasi usahanya, izin lokasi, izin lingkungan, kemudian IMB dan SLF, kemudian pengajuan izin usaha di step 6. Nah, ini harus diselesaikan sampai step 8 untuk dapat mendapatkan izin usaha. Setelah izin usaha didapatkan, contohnya ini tiup. Ini dilanjutkan ke izin komersial. Izin komersial ini sebenarnya jenis izin yang disebutkan tadi. Seperti CPOB, CPOTB, CPKB, CPPOB itu termasuk izin komersial, sehingga harus diajukan karena izin komersial biasanya terintegrasi dengan sistem instansi yang berwenang. Nah, ini tadi yang menyebabkan biasanya ada NIB tidak terdaftar itu karena izin komersialnya tidak diajukan. Gitu. Kemudian izin komersialnya bisa diajukan. Nah, ini ada pilihan izin komersial. Kalau izin komersial memang tidak
terpaku dengan KBLI, jadi bisa dipilih sendiri. Nah, biasanya kendalanya adalah pemohon itu tidak tahu izin apa yang akan diajukan. Biasanya cuma mau mengajukan BPOM gitu. Jadi ternyata, dan di BPOM kan izinnya banyak sekali. Jadi itu sih kendalanya kalau di OSS. Kalau sudah keluar izin komersial ini, nanti ini contohnya tanda daftar gudang, nanti bisa kalau CPOB atau CPOTB, nanti di sini tulisannya CPOB atau CPOTB. Setelah izin komersial ini keluar, baru dia akan terintegrasi dengan sistem sertifikasi.pom.go.id. Seperti itu. Cukup sampai sini sih, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Gitu. Ya, Mbak Pradia sudah? Ya, sudah. Oh ya. Iya Mbak Pradia, memang tadi ya mungkin juga bisa dijelaskan teman-teman bahwa apa sih titik kritisnya gitu. Misalkan mulai dari NIB, misalkan pengisian KBLI. Kadang kan KBLI itu ada yang dia masuk ranahnya, ada yang dia nggak masuk wilayahnya BPOM. Kalau masuk wilayahnya BPOM itu biasanya KBLI-nya memang kita terkait misalkan produksi obat tradisional dan juga penjualan pedagang besar obat tradisional, kosmetik, makanan gitu. Namun apakah memang KBLI ini tidak ada batasan ya, maksudnya dia memilih semua KBLI pun diperbolehkan, dan apakah itu juga bisa langsung nyambung dengan izin komersialnya? Baik, kalau di sistem OSS saat ini memang tidak tergantung dengan KBLI, jadi bisa mengajukan semuanya, semua izin komersial bisa diajukan. Tapi kalau mau melihat spesifiknya, misalnya kewenangannya mungkin bisa dicek di sistem OSS yang lama, itu di versi lama oss.bkpm.go.id. Versi lama oss.go.id itu nanti bisa ada di menu informasi, kemudian di menu daftar perizinan, diketikkan saja CPOB atau jenis izinnya, nah kemudian diklik 2 kali, dia akan menyebutkan KBLI yang berkaitan dengan izin tersebut. Jadi bisa kayak semacam di search gitu ya Mbak ya, dicari. Ya, nanti akan, kadang kan kita nggak tahu ya KBLI-nya. Gitu. Ini sepertinya di room chat sudah ada beberapa pertanyaan. Ini Bu Yanti dan Mbak Pradia. Ini mohon izin kita kalau langsung ke sesi diskusi diperbolehkan ya, mohon izin. Jadi mungkin teman-teman bisa raise hand, nanti bisa menyampaikan secara langsung juga. Ini sudah ada pertanyaan dari Bu Dr. Gigi Sulistianingsih. Bisa menyampaikan secara langsung, Bu Sulis? Silahkan. Atau dari Pak Asifuddin. Pak Asifuddin, monggo silahkan. Alhamdulillah ini yang sudah masuk ke dalam room. Ya Bu, mohon izin Bu. Kita itu sudah 71. Ya, silahkan Pak. Pertanyaan bisa disampaikan ke Mbak Pradia secara langsung. Ya, gini, untuk NIB itu mendapatkan NIB, nomor izin berusaha itu, tadi kan dijelaskan harus sudah melengkapi beberapa step itu, 8 step itu. Artinya kalau belum mempunyai izin-izin yang kita urus sebelumnya di OSS, misal SLF, IMB, dan lain-lainnya itu belum bisa dapat NIB ya? Atau apakah ada misal di kayak yang untuk CPOTB itu ada surat komitmen gitu. Mohon dijelaskan Ibu. Terima kasih.
Baik Pak Halo? Asifuddin. Ya, halo. Jadi untuk NIB tetap bisa diajukan meskipun belum memiliki IMB, SLF maupun izin lingkungan. Nah, itu nanti berkaitan dengan izin usaha. Kalau di sistem OSS-nya, kalau status bangunannya sewa itu tidak perlu upload IMB dan SLF, tapi kalau bukan sewa itu harus dilengkapi, tapi itu nanti terkait ke izin usahanya. Izin usahanya nanti misalkan SIUP tetap terbit, tetapi statusnya belum berlaku efektif. Nah, nanti untuk mengefektifkannya melengkapi file-file tersebut, tinggal diupload aja. Nanti kalau IMB dan SLF itu karena kewenangan kabupaten, biasanya ada kabupaten yang belum memakai SLF atau belum memerlukan IMB, itu nanti bisa dikonfirmasikan ke Dinas Perizinan Kabupaten untuk diefektifkan. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, Mbak Fradi ya, di sini itu kan juga banyak teman-teman pelaku usaha pangan, di mana mereka ada satu persyaratan dia harus punya IUMK. Nah, ternyata ada beberapa itu mereka datang ke dinas perizinan dan ternyata malah diminta secara offline. Nah, apakah memang ada beberapa wilayah atau kabupaten yang belum bisa dilakukan pengurusan IUMK secara online melalui OSS sehingga kecamatan yang mengeluarkan secara offline? Ya, terima kasih. Baik, Mbak. Untuk saat ini IUMK sudah online semua melalui OSS. Mungkin ada miskomunikasi dengan kabupaten atau bagaimana, tapi semuanya sudah bisa diurus online via OSS. Gitu. Atau bisa diceritakan atau di semacam tahap-tahapannya Mbak untuk pengurusan IUMK mulai dari persyaratannya apa gitu. Terima kasih. Nanti tahapannya sama, mendaftarkan akun OSS, kemudian permohonannya bisa ditampilkan? Nah, ini tadi tahapan awalnya sama, setelah daftar akun, kemudian memilih yang perseorangan, kemudian ke pendaftaran NIB perorangan, mikro, dan kecil. Nanti data-data yang diperlukan hanya nomor telepon, pendidikan terakhir, dan jadi untuk IUMK harus perseorangan ya? Perseorangan. Tidak badan usaha? Harus perseorangan. Harus perseorangan, modal usahanya maksimal 500 juta. Gitu. Terus hanya mengisi data usaha aja sih, nama usaha, KBLI, lokasi, modal usaha, tenaga kerja, dan perkiraan hasil penjualan per tahun. Setelah ini, NIB-nya terbit. Lebih mudah, prosesnya lebih singkat daripada badan usaha sih. Setelah itu sama saja dilanjutkan ke izin komersial kalau memang izinnya termasuk izin komersial. Seperti itu. Halo, boleh nanya nggak ya? Iya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, maaf ini saya Bu Sulis. Saya sudah daftar untuk akunnya ya Mbak. Udah disubmit tapi nggak dapat password sampai sekarang. Jadi dari hari Sabtu, saya kan sebenarnya keburu-buru. Rabu mau dipakai IUMK. Karena daftar lewat OSS tidak bisa, saya akhirnya offline. Nah, sampai sekarang pun tidak ada email masuk, padahal sudah benar, sudah saya ulangi kalau belum dapat email gitu. Coba ini, tadi ada teman juga yang seperti itu, monggo untuk dicek lagi apakah ada gangguan di sistemnya, kenapa tidak dapat email gitu untuk masuk ke akun, jadi nggak dapat masuk ke loginnya nggak bisa gitu. Terima kasih. Baik Bu, untuk
pengiriman email registrasi memang akhir-akhir ini sedang lambat atau sedang ada gangguan. Nanti bisa diinformasikan yang belum mendapat email registrasi, NIK sama email yang didaftarkan, nanti kami riset ulang, kirimkan ulang kembali ke email Bapak Ibu. Gitu, mungkin bisa didaftarkan NIK sama email yang didaftarkan aja. Kurang jelas suaranya, Mbak. Kurang jelas, maaf. Oh ya. Nanti diinfokan ya Bu, NIK dan email yang didaftarkan. Nanti bisa di WhatsApp ke siap. Ke dinas nomornya perizinan. Oh iya. Ya. Nanti ditulis di ini bisa di chat ya. Oh iya, ya nanti saya. Terima kasih ya, Mbak ya. Iya, sama-sama. Lagi. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin satu lagi ya, Mbak. Maaf. Ya, silakan. Jadi kalau umpamanya pakai IUMK ini Mbak Fradia, ada beberapa IUMK itu yang dia mencantumkan nilai investasi, tapi ada juga yang tidak. Nah, bagaimana kami petugas agar tahu nilai investasinya dia? Apakah bisa kami melihat dari sistem OSS? Karena itu dibutuhkan kami untuk apakah dia berhak tidak untuk mendapatkan potongan 50% PNBP dari Badan POM. Makasih. Nilai investasi atau kekayaan bersih itu wajib sih Bu, mandatori, jadi harus diisi di OSS. Harusnya sih di IOMK muncul, semuanya harusnya muncul. Cuman kalau mau ngecek harus login ke akun masing-masing pelaku usaha. Jadi kita tidak bisa ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Evi ya, silakan Bu Evi mau bertanya secara langsung. Terima kasih Bu Nina. Halo Bu Evi. Ya, terima kasih Bu Nina. Bu Fradia, ini di NIB itu yang pernah saya lihat ada yang tercantum lokasi usahanya, ada yang tidak. Terkadang ada di lampirannya memang tercantum lokasi usaha, tapi memang beberapa NIB saya lihat tidak ada. Sedangkan kami di petugas ini memerlukan untuk menyesuaikan rekomendasi yang kami keluarkan dengan alamat di NIB untuk obat tradisional dan kosmetik. Nah ini kenapa ya Bu Fradia? Ada yang tercantum, ada yang tidak, dan apa yang harus dilakukan oleh pemohon supaya di NIB atau lampirannya itu bisa dicantumkan lokasi usahanya. Terima kasih. Baik, untuk lokasi di NIB itu biasanya kalau untuk badan usaha dia menarik data otomatis dari akta. Kemudian kalau untuk perseorangan itu saat ini alamat di NIB adalah alamat KTP. Nanti untuk jika berbeda dengan KTP, alamat usahanya akan diisikan di data proyek untuk perorangan menengah. Kalau untuk IUMK nanti di alamat data usaha. Nanti kalau misal belum ada kemungkinan juga kalau NIB-nya yang terbit sebelum 2020, kemungkinan alamatnya tidak terbit di izin usaha karena belum melakukan update data di OSS. Itu nanti pemohonnya disuruh update data usaha dulu di OSS untuk perorangan atau badan usaha. Ya Bu Evi, sudah cukup? Jadi ini kami sarankan untuk pemohon melakukan update data di data proyek itu ya Bu Fradia? Betul Bu. Baik. Terima kasih Bu Nina. Ya jadi untuk
update data itu berarti bisa via PSS ya? Betul, Bu. Bisa ya? Ada akun pemohon, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang mengangkat tangan untuk bertanya. Ini saya persilahkan Pak Santos dari Verbs untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Kepada Bu Pradia, saya ingin bertanya. Kami kan dari menggunakan izinnya kan menggunakan UMKM karena kan masih kecil kan. Kami untuk kosmetik golongan B, yaitu produknya berupa sabun cair, Nah, tapi kami pada saat mendaftar di OSS itu permohonannya berupa IUMK dan modalnya nggak sampai seperti tadi Bu Pradia mengatakan minimal 500 juta. Kami modalnya sekitar 50 jutaan gitu Bu. Karena kan maksudnya mikro kecil, industri UMKM. Dan pada saat saya ikut bimbingan teknis di Aston itu sama konsultannya itu dibilang kalau kami belum terdaftar di OSS-nya karena izin komersilnya itu belum diklik, tapi sudah keluar izin usahanya, Bu. Nah, itu untuk memproses izin komersil itu yang dipilih apa ya, Bu? Kemarin saya bingung juga. Ini karena kan banyak sekali saya lihat ada sertifikasi produksi, apa yang harus dipilih itu apa ya, Bu? Baik, Pak. Untuk tadi modal UMK yang saya sampaikan itu 500 juta itu maksimal. Jadi maksimal. Kemudian izin komersialnya nanti bisa diajukan melalui menu permohonan IUMK kemudian izin komersial. Nah, untuk izin komersialnya itu nanti yang mau diajukan apa? Kami saat ini baru mau surat ketetapan penerapan CPKB. Nah, iya. Nanti baru CPKB nanti berarti di izin komersial diketikkan aja CPKB atau kata kuncinya aja obat. Nah, nanti kalau sudah muncul dicentang kemudian dilanjutkan sampai keluar izin komersial tadi. Kalau izin produksi sertifikat produksi kosmetik sama izin edar kosmetik juga ikut dicentang juga, Bu? Kalau mau diajukan dicentang. Kalau tidak mau diajukan tidak usah dicentang. Oh. Jadi tergantung kebutuhan sih kalau izin komersial. Tapi pada akhirnya kan tetap harus punya izin edar juga, Bu, ya, untuk memasarkan produk sabun cair tersebut. Ya, mungkin nanti terkait itunya bisa dikonsultasikan dengan BPOM mungkin ya, izinnya apa saja yang harus diurus. Oh iya, baik. Iya, nanti saya tambahkan nanti. Ya. Baik, terima kasih. Cukup itu pertanyaannya Pak Santos? Cukup Bu Nina, cukup. Terima kasih Bu Nina. Saya menjawab pertanyaan Pak Santos tadi ya. Jadi untuk kosmetik dipastikan pemilihan izin komersialnya itu ada sertifikat produksi kosmetik. Sertifikat produksi kosmetik itu nanti akan melink ke e-licensing-nya Kemenkes, Dirjen Binpar. Ini juga berlaku ke teman-teman industri kosmetik yang lama, yang dia mau habis masa berlakunya. Silahkan diurus, karena nanti untuk pembaharuan izin berarti juga harus melalui OSS ini. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi CPKB, di mana nanti akan nge-link ke e-sertifikasinya BPOM. Yang ketiga itu adalah izin edar kosmetik, itu akan melink ke Notifkos POM Go ID. Kemudian ada lagi sebaiknya juga diklik juga komitmen untuk SKI SKE. Jadi ini tujuannya nanti ke depannya jika
dari perusahaan akan memasukkan bahan baku, membutuhkan surat keterangan impor, atau akan mengekspor produk keluar, dia akan membutuhkan surat keterangan ekspor. Nanti akan melalui portal e-BPOM, dan ini juga harus nge-link melalui OSS, ya. Jadi semua komitmen itu harus terpilih. Ya, ya begitu ya Pak Santos ya. Baik Bu Nina, terima kasih Bu. Kemudian yang angkat tangan lagi ada Bu Erlina. Ya, silahkan Bu Erlina. Oh, suara saya nggak masuk ya, Bu? Maaf, tadi speakernya masih saya matikan ternyata. Ya, masuk sekarang Bu. Halo, Bu Nina. Ya sekarang. Silakan. Oh iya, maaf ya Bu. Tadi sudah bertanya ternyata belum saya ini. Mbak Fradia, kemarin saya hari Senin itu sudah ini daftar di OSS, sudah dapat email untuk terus begitu saya mau login pakai username sama password itu dibilang passwordnya salah gitu Mbak. Terus apa yang harus saya lakukan kalau begitu ya Mbak? Padahal udah coba saya copas di email itu dan sudah sesuai. Baik Bu, nanti dipastikan tidak ada spasi di setelah email ya Bu. Biasanya kalau Kopas kan suka ada spasi. Nah itu dipastikan jangan ada spasi. Kalau email nggak saya copas Mbak karena udah hafal kan emailnya begitu, tapi yang di passwordnya itu yang ditulis di situ password Anda salah gitu. Oh iya baik, nanti diinformasikan saja NIK dan email yang didaftarkan ke nomor WhatsApp sudah saya share di chat. Nanti saya cek lagi gitu Bu. Baik Mbak, makasih Mbak Fradia. Sama-sama. Sudah Bu Erlina? Ampun Bu, terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya ada Mbak Septi, silakan. Atau Bu Yeni? Terima kasih Bu Nina. Oh ya, silakan Mbak Septi. Mbak Fradia, saya mau tanya, saya dari Sekarjawi, kemarin tahun 2019 kita sudah ngurus OSS untuk perizinan kosmetika tipe B. Kita sudah dapat NIB dan izin produksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan lewat ELIK-nya Kemenkes kita sudah bisa akses. Sekarang kita mau berproses untuk penambahan sediaan dan pergantian penanggung jawab. Cuma ketika kita nge-link ke ELIK itu kok NIB-nya nggak bisa muncul. Padahal kita sudah punya NIB dan tahun 2019 itu sudah bisa berproses. Untuk pajak juga kita sudah selesai, tapi NIB tetap nggak bisa muncul. Jadi kita nggak bisa lanjut untuk proses ke pergantian penanggung jawab dan penambahan sediaan, gitu Mbak. Kira-kira kenapa ya Mbak? Baik Bu, sebelumnya di tahun 2020 sudah update data di OSS yang baru? Atau Belum. Belum. Iya, data proyeknya harus diupdate lagi, Bu. Yang terbit sebelum tahun 2020, tetap harus update data proyek. Nanti ada di menu permohonan, non-perseorangan kalau badan usaha, kemudian perizinan berusaha,
kemudian izin usaha. Nanti dipilih aja NIB-nya, masing-masing KBLI diisi tadi yang sampai step 8, kemudian izin komersialnya diajukan lagi. Baru nanti ke Elit Pintar lagi. Oh gitu. Nanti saya coba ya Mbak, nanti saya WA ya untuk stepnya ya Mbak ya, minta Baik. lebih detailnya. Oh ya. Terima kasih. Nina, suaranya belum. Halo? Iya, suara saya kedengaran? Ya, saya ulangi ya. Jadi, apakah memungkinkan kalau si pelaku usahanya itu datang secara ke dinas perizinan, kemudian secara manual melakukan updating status pemenuhan komitmennya. Jadi misalkan dia sudah punya sertifikat produksi, tapi dulu tidak melalui OSS gitu, dibawa ke dinas perizinan untuk di-updating bahwa dia sudah memenuhi komitmen itu. Bisa nggak? Terima kasih. Ya, untuk yang izin komersial yang sudah pernah terbit, nanti tetap di OSS-nya diajukan, kemudian nanti bisa datang ke dinas perizinan membawa sertifikatnya. Kalau masih berlaku nanti minta di-uploadkan dari sistem web form perizinan, sehingga nanti izin komersial di OSS-nya sudah bisa terbit atas izin tersebut. Nanti soalnya kalau sudah di-upload, tampilannya beda. Gitu, Bu. Oke, jadi ini ya, jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai komitmen sebelumnya, baik itu misalkan izin UKOT, izin UMOT gitu, yang selama ini dikeluarkan secara manual oleh Dinas Kesehatan, silakan melakukan updating terhadap status pemenuhan komitmennya ke dinas perizinan agar ada perubahan status komitmennya. Jadi status komitmennya sudah terpenuhi gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau itu Mbak Fradia bisa nggak, karena ini banyak kan juga kita itu bukan orang IT gitu ya, ada ya semacam tutorial gitu, ada kayak dummy atau apa gitu, Mbak Fradia bisa menunjukkan caranya, mulai tadi ya mungkin sudah ya tadi sekilas, tapi mungkin mulai dari pengisiannya gitu biar kita tahu langkah-langkahnya. Kebetulan akun dummy itu harus minta ke pusat dan harus bersurat ya, jadi nggak bisa dadakan. Oh iya. Kalau step-step pengisiannya sudah ada lengkap, screenshotnya itu ada di menu informasi, kemudian petunjuk teknis pengisian. Itu sudah lengkap dari pendaftaran sampai izin komersial. Tinggal dipilih saja termasuk yang non-persorangan, persorangan, atau yang IUMK. Gitu. Ada di mana tadi Mbak? Di download di oss.go.id, kemudian menu referensi, menu informasi, kemudian petunjuk teknis pengisian. Nanti tinggal dipilih aja non-perseorangan, perseorangan, atau IUMK. Ya, saya ulang ya Mbak Fradia. Di OSS Go ID, kemudian ada menu referensi ya. Mohon maaf, menu informasi. Oh, menu informasi. Menu informasi.
Kemudian nanti bisa di-download ya. Kalau ini Mbak, kita sebagai petugas gitu, tapi bukan petugas dari Dinas Perizinan, apakah bisa melihat status komitmennya si pelaku usaha? Pakai, misalkan saya punya NIB-nya pelaku usaha, gitu, saya dikasih nomornya. Nah, saya ingin lihat status pemenuhannya, gitu. Apakah memungkinkan? Sepertinya belum bisa sih Bu, harus tetap dari akun pemohon. Jadi tetap tidak bisa, maksudnya saya melihat apakah dia sudah, terkadang kan dia menanyakan ke kami, Bu, NIB kami tidak terdeteksi. Nah, kami harus, misalkan kami pengen ngecek apakah dia sudah sampai ke tahap 5 pemilihan izin komersial operasional dan sudah memilih perizinan di Badan POM gitu, kita nggak bisa melihat. Kalau dari NIB saja tidak bisa, paling bisa ditanyakan ke pemohonnya sudah mengajukan izin komersialnya atau belum, nanti minta di-print-kan kalau sudah. Kita minta ditunjukkan saja sama pemohon izin komersialnya yang sudah diajukan mana gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Wulan, atau Bu Wulan mau menyampaikan secara langsung, silakan. Monggo Mbak Wulan, silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau menanyakan mengenai itu waktu untuk apa sampai selesainya dari kita dapat NIB sampai UI itu perlu berapa hari gitu Ibu waktunya sampai itu berlaku efektif ya, soalnya ini kok ada perusahaan kami itu kok lama gitu DSS-nya kok masuk kasih segala macam gitu loh Ibu, enggak bisa cepet gitu. Gimana itu Nji? Baik Bu, untuk NIB dan izin usaha tadi IUI ya, itu sebenarnya bisa langsung, kalau dari OSS bisa langsung terbit, cuman untuk status IUI itu sekarang untuk mengefektifkannya harus melalui sistemnya Kemenperin dulu, jadi melalui siinas.kemenperin.go.id dulu setelah IUI-nya terbit dari OSS, kemudian nanti akan dapat BAP dari SIINAS. Nah, nanti tergantung kewenangan perizinannya lagi, nanti IUI-nya itu kewenangan kabupaten atau provinsi, setelah dapat BAP dari SIINAS, kemudian minta mengefektifkannya ke perizinan kabupaten atau provinsi, atau kalau asing berarti ke pusat. Gitu, Bu. Ini memang waktunya lama berarti ya Mbak Fradia ya? Sepertinya yang lama ada di SIINAS-nya untuk verifikasi BAP-nya. Berarti enggak sehari, misalkan saya dulu dapat info itu sehari jadi ya dari sampai misalnya semua dokumen terpenuhi gitu kan, semua biar sampai efektif SPPL segala macamnya sudah terpenuhi itu 1 hari selesai. Tapi kalau sekarang enggak ya Mbak ya? Ya, karena mulai ada yang itu ya. 2020 khusus IUI harus melalui SIINAS dulu. Oh gitu. Kita tahunya progresnya sampai mana gitu? Gimana ya Mbak? Itu di akun SIINAS-nya sih Bu. Oh gitu. Kita Kalau saya kurang bisa ya. Saya kurang tahu. Harusnya akun pemohonnya kan nanti bikin akun SINAS dulu. Nah, ya. kalau saya kurang tahu sih nanti di dalamnya akun SIINAS itu seperti apa. Oh gitu. Progresnya dari itu. Berarti memang prosedurnya sekarang seperti itu ya Mbak ya? Betul Bu. Nah, gitu. Ini Mbak sekalian saya mau tanya, kalau suatu perusahaan dia sudah punya surat izin untuk pemanfaatan atau pengambilan air itu kan sebagai bahan baku, itu bisa dilihat di OSS enggak ya Mbak ya? Ini baru mau mengajukan? Sudah. Itu kan dari pihak konsultannya kok lihat aja tuh di OSS gitu loh Mbak. Bisa itu. Tapi izinnya sudah jadi ya Bu? Izinnya sudah jadi? Iya. Kalau izinnya sudah jadi sih, ini bukan mau perpanjangan kan Bu? Bukan.
Itu kan kita mau download ya Mbak, karena kita kan waktu itu sama ya konsultannya kan hanya diperlihatkan secara foto, kita mau download ini, terus konsultannya bilang, oh itu bisa dilihat di OSS gitu. Tapi kok saya lihat di OSS, ini di bagian mana OSS-nya, di akun OSS-nya itu tidak kelihatan Mbak. Gimana Ini ya Mbak? surat izin pengambilan air tanah ya maksudnya? Iya, air tanah Mbak. Air tanah itu biasanya dapat suratnya dari sini, dari dinas perizinan. Nah itu nanti biasanya sih OSS-nya itu bentuknya pengajuan gitu Bu. Nanti bisa di-download di izin usaha kalau memang sudah diajukan oleh konsultannya. Iya, Tapi sudah terbit. Keluar Mbak, sudah terbit. Oh kalau sudah terbit dipakai saja Bu izinnya. Yang dari OSS-nya nggak apa-apa. Oh enggak, maksudnya kan kita enggak punya itu Mbak hard copy-nya, kita kan hanya punyanya foto, sedang hard copy-nya itu kita enggak punya gitu. Tapi pihak konsultannya waktu itu bilang, oh itu di akun OSS-nya bisa kita download, tapi kami cek kok enggak ada nih, kita downloadnya di mana gitu loh Mbak. Menunya yang menu apa gitu loh. Yang dari dinas perizinan sudah terbit ya Bu? Apa? SK yang dari dinas perizinan sudah terbit belum? Iya sudah, waktu sudah diperlihatkan sama pihak itunya Mbak, konsultannya itu Mbak. Tapi nggak diberikan ke Ibu enggak, ya? hard copy-nya enggak diberikan. Gimana ya Mbak? Kalau OSS-nya sih bisa dilihat di izin usaha, tapi itu tahun 2000 berapa Bu? 2020 atau 2018 kalau 2019 Mbak. Kalau di OSS coba dilihat di surat izin usaha sudah ada atau belum. Tapi selama ini kalau surat izin pengambilan air tanah itu diterbitkannya dari kami itu masih manual sih Bu. Oh itu, enggak. Oh diterbitkannya berarti dari itu ya Mbak, langsung kita datang ke itu ya? Dari dinas perizinan. PTSP-nya gitu ya? Betul. Oh berarti datang langsung kita dikasihkan itu ya kopinya. Kita enggak bisa download via akun kita gitu, enggak bisa ya Mbak? Enggak sih, masih bentuk SK manual biasa. Oh gitu, oh iya. Itu aja Mbak. Nadia, makasih. Ya. Sudah cukup Bu Bulan? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Iya, makasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, mumpung ini kesempatan ada Mbak Fradia, jadi harapan kami setelah kegiatan ini, Bapak Ibu semuanya, baik itu pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan juga pangan, silahkan berproses melalui OSS. Jadi mau nggak mau kita harus mengurus OSS. Mungkin memang sekarang belum merasa perlu, tapi nanti ke depannya saat Bapak Ibu ada kendala dalam sistem, nah itu jadi akan menjadi sangat perlu. Nah, makanya mulai dari sekarang sebelum itu diwajibkan di sistem kami, silahkan berproses mulai dari sekarang. Dan juga untuk pembaharuan izin juga. Kalau untuk izin operasional UKOT dan UMOT, memang belum bisa melalui OSS ya Mbak Fradia ya. Jadi tetap masih manual dikeluarkan oleh dinas perizinan ya. Betul Bu. Tapi tetap dari OSS-nya biasanya diminta pengajuan UKOT-nya. Cuma nanti keluarnya tetap manual. Pengurusannya tetap melalui OSS, cuman dokumennya tidak secara otomatis keluar dari sistem OSS seperti NIB, SIUP, dan lain-lain itu ya. Betul, Bu. Dan artinya kalau dia sudah keluar izin sertifikat produksi, nanti otomatis komitmen untuk sertifikat produksinya sudah langsung terpenuhi ya? Kalau sudah gimana Bu? Kalau sudah diajukan, nanti sudah terdeteksi di sistem terkait. Oke. Ya.
Ya, jadi itu teman-teman kosmetik juga mulai dari sekarang silahkan berproses. Bagi yang sudah punya akun di Notifkos, silahkan mengurus OSS, memastikan bahwa komitmen izin edar kosmetik juga terpilih. Mungkin kalau yang sudah punya akun tidak ada kendala untuk saat ini. Namun nanti kalau ada perubahan di head account atau ada mungkin pembaharuan sistem, nanti juga akan ada kendala. Takutnya nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pembaharuan izin atau daftar ulang, itu tidak bisa dilakukan karena NIB-nya belum terbaca oleh sistem di Badan POM. Kalau untuk pangan memang sampai sekarang belum terintegrasi secara OSS, jadi kita masih bisa terima untuk pendaftaran akun itu bisa berupa IUI, bisa berupa IUMK yang dikeluarkan melalui OSS maupun IUMK yang dikeluarkan oleh kecamatan atau SKDU, surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan. Itu masih kami terima. Cuman nanti ke depannya dari registrasi pangan pasti juga akan berusaha untuk terintegrasi secara OSS. Kalau yang sekarang sudah terintegrasi itu adalah ke pajak. Jadi ini juga sekalian teman-teman tolong NPWP-nya dipastikan pelaporan pajaknya juga lancar, rutin ya. Karena kalau tidak ada, jadi kalau pada saat teman-teman pelaku usaha yang sudah terintegrasi itu adalah kosmetik dan obat tradisional, kalau yang dia belum melaporkan pajak, dia tidak akan keluar surat perintah bayar untuk melakukan pendaftaran produk. Jadi pastikan NPWP-nya, pelaporannya juga rutin ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, ini saya bacakan juga nomor telepon Mbak Fradia ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang terkendala belum mendapatkan email registrasi atau password, dapat mengirimkan NIK dan email yang didaftarkan ke nomor pelayanan DPPM DIY di 081 22 84 06644 atau datang ke DPPM DIY. Kantornya ada di Gedong Kuning di dekat JEC. Ini ada pertanyaan dari Bu Nurafni Handayani. Silakan Bu Nurafni untuk menyampaikan secara langsung. Halo Ibu. Atau ya, silakan. Untuk ada perubahan pada OSS di kawasan itu data sehingga begitu, apakah semua perubahan data di OSS itu bisa dilakukan langsung melalui OSS atau ada yang masih secara manual melalui Maaf Bu Nurhafni, putus-putus sepertinya suaranya. Ini saya bacakan aja pertanyaannya, nggih. Oh ya, baik-baik. Mbak, kalau saat ini masih usaha rumah tangga dalam bidang kuliner dan berencana mengalihkan produknya masuk dalam jenis usaha apa ya? Rumah tangga menghasilkan produk kebutuhan sendiri atau minuman industri makanan? Jadi ini pertanyaannya tentang KBLI nih, gitu ya Mbak.
Silakan. Baik Bu, untuk terkait KBLI karena saya juga kurang hafal, nanti bisa dicari di website oss.go.id di menu referensi, kemudian daftar KBLI. Diketikkan saja kata kuncinya pengalengan atau apa yang akan dikalengkan. Nanti biasanya terbit sih. Nanti biasanya ada KBLI yang terkait dengan kata kunci tersebut nanti muncul. Tinggal dilihat saja deskripsinya mana yang sesuai. Gitu. Ini Mbak, satu lagi pertanyaan dari saya. Kalau untuk KTP dan lokasi produksi, itu apakah harus satu kabupaten? Misalkan dia KTP-nya kota, lokasi produksinya di Bantul, apakah memungkinkan? Mungkin. Jadi kalau perseorangan ya Bu ya, kalau perseorangan itu memang di NID saat ini itu semua di NID alamatnya memang ambil dari data KTP, tapi nanti di izin usaha itu boleh, kalau izin usahanya di luar data KTP itu boleh diisikan sesuai dengan izin lokasi usahanya. Dan bisa juga lokasi usahanya lebih dari satu lokasi. Bisa, jadi, boleh. Misalkan KTP-nya kota, lokasinya di Bantul dan Sleman memungkinkan? Mungkin. Kemudian ini Mbak, untuk pindah lokasi. Untuk pindah lokasi, misalkan dia awalnya lokasinya di kota, kemudian dia mau pindah ke Bantul. Padahal kan mungkin dia ada proses di mana kota itu juga masih beroperasi, Bantul juga masih beroperasi. Kemudian dia bisa tambahkan lokasi di Bantul, kota masih posisinya aktif, masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Kemudian setelah kota ditutup, dia bisa menghilangkan juga, melakukan perubahan. Bisa nanti, tapi itu pakai surat permohonan sih. Nanti disampaikan ke kami, nanti harus dihapus dari admin dulu. Ya. Ini pertanyaan dari Bu Nur Rahmi, apakah perubahan data semua sudah bisa melalui OSS atau ada yang masih harus manual di Dinas Perizinan? Perubahan datanya apa? Datanya, kalau data OSS ya via OSS. Cuma ini kurang tahu perubahan datanya apa yang dimaksud. Oh ya, ya Bu Nur Rahmi, mungkin nanti tergantung dari jenis perubahan datanya ya. Kalau memang perubahan datanya itu terkait dengan OSS, berarti bisa diselesaikan di OSS. Tapi kalau memang manual, berarti memang harus ke Dinas Perizinan. Pertanyaan dari Bu Yeni, izin bertanya, jika sudah registrasi melalui OSS dan sudah punya NIB dan IUMK, apakah masih mengurus SKDU? Kalau ini pertanyaan kami ya. Jadi izin itu boleh pilihan Bu Yeni. Jadi kalau sudah punya IUMK, jadi Ibu tidak perlu lagi mengurus SKDU. Jadi salah satu aja, bisa IUMK atau SKDU. Sekali lagi yang kami butuhkan tidak cukup hanya NIB ya Bapak Ibu, jadi jangan NIB selesai, tapi NIB harus diteruskan sampai ke IUMK. Itu yang kita butuhkan untuk pendaftaran akun perusahaan di e-registration pangan. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah nomor NIB bisa digunakan untuk beberapa KBLI? Sepertinya bisa ya Mbak Fradia ya. Bisa, Bu. Kemudian, misalnya yang sudah terdaftar adalah pengolahan makanan. Kemudian, mau nambah lagi terkait konveksi dan craft. Untuk bisa? UMK bisa. Oh ya, bisa ya. Tadi salah satu pertanyaan dari Pak Santos tadi, misalkan dia perseorangan, dia apakah bisa mengurus sampai sertifikat produksi kosmetik? Apakah itu harus berupa badan usaha?
Kalau dari OSS-nya bisa mengajukan sampai izin komersial. Cuma nanti dari pihak terkaitnya mengharuskan menjadi badan usaha atau tidak. Oh, jadi dari e-linknya ya, e-licensingnya mungkin ya. Oh, ini Bu Nur Rafni menyatakan perubahan data yang ada itu misal pindah rumah produksi. Ya, kalau pindah rumah produksi tadi bisa ya, Mbak ya, bisa tambah lokasi produksi. Bisa atau langsung diubah juga bisa. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi mau menyampaikan secara langsung. Sepertinya Mbak Ismi kemarin ada masalah juga di OSS. Silakan Mbak Ismi. Halo? Ya, kalau nggak ya udah saya bacakan. Mbak Fradia izin bertanya, kalau di akta perusahaan tidak tertulis secara rinci alamat usaha, baik kantor maupun pabrik, hanya tertulis Yogyakarta, apakah akan berpengaruh ketika mendaftarkan lokasi usaha di OSS? Terima kasih. Kalau untuk badan usaha ya, nanti kalau badan usaha dari akta biasanya narik sampai kabupaten aja. Nanti untuk kecamatan dan kelurahan bisa di input sendiri. Gitu. Yang penting kabupatennya sudah betul. Kalau benar di kota ya nggak apa-apa dilanjutkan aja. Nanti kecamatan dan kelurahannya bisa input sendiri. Gitu. Ya, jadi ya gitu ya Mbak Ismi ya. Jadi kalau dia sudah tertulis Yogyakarta, kota Yogyakarta, berarti itu sudah nggak apa-apa ya Mbak Nadia ya. Tinggal nanti dia akan melengkapi lokasi usahanya. Tapi data sudah tertarik masuk kabupaten atau kota Yogyakarta. Ada lagi yang mau bertanya atau ini jadi sudah tidak ada kendala semua ya Bapak Ibu semuanya. Harapan kami semua bisa berproses, baik teman-teman OT, kosmetik, dan juga pangan. Terus terang kenapa kami menyelenggarakan ini, kami seringkali juga tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan OSS. Makanya memang sengaja hari ini kita menyelenggarakan OSS dengan mengundang dari narasumber dari Dinas Perizinan, agar Bapak Ibu yang kendala dengan OSS bisa terus melanjutkan sehingga bisa dilanjutkan sampai ke pengurusan dengan aplikasi pelayanan publik di Badan POM. Sudah tidak ada? Ini sampai sekarang sudah ada 75 pelaku usaha. Sudah tidak ada? Mungkin sudah tidak ada yang bertanya? Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Fradia? Cukup sih, Bu. Sudah cukup ya? Ya. Bu Yanti, ada yang mau disampaikan? Bu Yanti mungkin karena ada online juga di ini jadi ini ada pertanyaan satu lagi Mbak Fradia, ada Bu Widya, ya silakan Bu Widya mau bertanya langsung. Izin bertanya Bu Fradia, kalau dari akun pelaku usaha itu data investasi ada di sebelah mana ya Bu? Data investasi ada di data proyek, Bu. Nanti di data proyek. Permohonan data proyek. Permohonan data proyek. Permohonan non perseorangan, kemudian perizinan berusaha, kemudian izin usaha. Nanti di data proyeknya yang ada 8 step itu di step 1 kelihatan sih Bu. Di tabelnya juga sudah langsung kelihatan nilai investasinya. Mungkin untuk rincinya nanti bisa kami WA ya Bu Nadia, Bu Fradia. Ya. Terima kasih.
Sudah cukup semuanya, Bapak Ibu? Jadi sudah nggak ada kendala ya. Sekali lagi, kalau memang sudah tidak ada, halo? Berarti kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, berarti untuk diskusi kita pada pagi dan siang hari ini kita bisa cukupkan sekian. Sekali lagi kami mohon teman-teman juga berproses di OSS dan juga bagi teman-teman balai ya, berarti sudah tidak ada kendala lagi, istilahnya kalau kita ditanya oleh teman-teman pelaku usaha minimal kita bisa mengarahkan bagaimana sih OSS itu. Jadi hari ini kami pun sebagai petugas juga belajar dari Mbak Fradia bagaimana sih persyaratan OSS dan juga tahapan-tahapan di OSS ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Fradia atas materinya, diskusinya, dan pencerahannya kepada kami semua. Kita berikan aplaus untuk Mbak Fradia dan Bu Yanti sebagai narasumber kita pada pagi sampai siang hari ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir yang ada di chat bit.ly OSS YOG. Saat ini yang aktif sebagai partisipan itu 75 orang, alhamdulillah banyak yang bergabung untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf jika kami dalam menemani Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi ada kesalahan. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita Bu Dwi Prastiti. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ratnawidi Astuti. Beliau adalah kasih sertifikasi Balai Besar POM di Yogyakarta. Bapak Ibu bisa konsultasi kepada beliau tentang seluk-beluk tentang sertifikasi obat dan makanan. Dan juga terima kasih juga dengan Ibu narasumber, Ibu Triyanti dan Ibu Fradia yang telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian usai sudah selalu rangkaian acara BIMTEK pendampingan pelaku usaha obat dan makanan dengan tema pada hari ini yaitu tentang pendaftaran perizinan melalui OSS. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali dengan materi di lain. Untuk itu kami akhiri untuk acara BIMTEK kali ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk materi akan kami share di room chat ya. Silahkan download terlebih dahulu. Mohon kepada Mbak Fradia juga materi bisa di-share di chat ya. Terima kasih. Ini kok saya kenapa nggak bisa share materi? Atau Bapak Ibu nanti materi akan kita share di WAG kita ya. Saya ada beberapa materi, ada beberapa WAG di WAG
kosmetik, obat tradisional, pangan, dan juga WAG yang pendampingan dengan LIPI akan saya share melalui sana aja ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, ini saya ada kendala untuk nge-share materi.